قل Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinaba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, pemberi berbagai macam nikmat, yang dimana nikmat-nikmat ini patutlah kita balas dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wujud syukur, kita diperintahkan untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Apa pengertian sebenar-benarnya takwa di sini? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang dimaksudkan adalah dia jaga ketakwaan tadi terus menerus, istiqomah dalam menjaga ketakwaan sampai maut menjemput, kita senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dalam suatu keadaan, maka dia meninggal dunia dalam keadaan itu pula. Berarti siapa yang hidup dalam keadaan bertakwa, maka nantinya dia akan mati juga dalam keadaan bertakwa. Dan berarti siapa yang istiqomah pula, maka nantinya dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, lebih-lebih lagi di akhirat. Orang yang istiqomah terus dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga imannya terus. Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 30-31, Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allah katakan, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, jadi dia beriman terlebih dahulu, lalu dia istiqomah di atas iman, berarti mati juga dalam keadaan beriman. Maka nantinya malaikat itu akan turun lalu mengatakan padanya, janganlah takut, janganlah bersedih, dan akan dikabarkan kepada mereka dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Nahnu awliya'ukum, kami nanti jadi penolong kalian di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan juga mereka yang istiqomah tadi, di dalamnya akan mendapatkan kesenangan-kesenangan yang ia suka dan apa saja yang dijanjikan untuknya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Sayyid para Nabi, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istri-istri beliau yang tercinta, juga kepada para sahabat yang mulia, serta keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan lihat perkataan dari seorang ulama besar di masa silam bernama Hatim Al-Assam. Ia mengatakan, dinukil perkataannya oleh
Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilya Al-Awliya. Imam Hatim mengatakan, kana yuqalul ajalatu minasyaiton illa fi khamsin. Asalnya orang-orang itu bilang bahwasanya yang namanya tergesa-gesa, cepat-cepat, terburu-buru, asalnya itu dari syaitan. Cepat-cepat, terburu-buru, tergesa-gesa itu asalnya dari syaitan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama, it'amit ta'am idza hadara dhaif. Jika datang tamu, segera melayani tamu dengan menyiapkan makanan. Kedua, wa tajhizil mayyit idza mata. Mengurus jenazah jika ada yang meninggal dunia. Ketiga, wa tazwijil bikr idza adrakat. Dan menikahkan anak gadis ketika sudah mendapatkan jodoh laki-laki soleh. Kemudian yang keempat, wa qada'id dain, melunasi utang idza wajaba, jika memang sudah jatuh tempo. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa taubatu minazambi idza asnabah, bertobat dari dosa jika seseorang berbuat dosa. Ini 5 hal yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Assam. Asalnya tergesa-gesa itu saking syaitan, kecuali untuk gangsal perkara, kecuali untuk 5 perkara. Kita lihat satu persatu dari hal yang disebutkan tadi. Yang pertama, menyajikan makanan ketika ada tamu, diharapkan segera. Hal ini dicontohkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu malaikat ketika itu. Ada yang katakan itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Namun ulama katakan yang tepat tidak kita tentukan siapakah yang datang ketika itu. Dan di situ dikatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 24-27, 24 sampai 27 disebutkan, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin isdakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Tahukah, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu yang datang menghadap Ibrahim, yaitu malaikat yang mulia. Yaitu ketika mereka masuk menghadap Ibrahim, maka tamu tadi mengucapkan salaman, salam untuk wahai Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim jawab, salamun qaumun munkarun, salam keselamatan untuk kalian tamu yang terhormat. Faragha ila ahli, segera Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi, segera menemui keluarganya. Faja'a bi ijlin samin, siapkan makanan, kemudian dia bawa keluar anak sapi yang gemuk. Anak sapi yang gemuk, daging anak sapi yang gemuk. Di sini dengan kalimat faragha ila ahlihi, kata para ulama yang dimaksudkan dengan faragha ila ahlihi, segera itu layani tamu, berarti nyajikan apa yang perlu disiapkan, kemudian keluarkan makanan tadi. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ketika dekatkan, Nabi Ibrahim dekatkan makanan pada tamunya, dia dekatkan tadi, bukan taruh di meja saja, namun dia sodorkan satu persatu tamunya, ini monggo silakan makan. Ini adab saat melayani tamu diajarkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu pelajarannya adalah kalau melayani tamu dengan segera. Kemudian yang kedua lagi adalah mengurus jenazah. Hal ini berdasarkan hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazati, segeralah ngurus jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Jika itu orang saleh yang meninggal dunia, maka engkau telah menyegerakan kebaikan untuknya. Wa in taku ghaira dzalik, kalau itu bukanlah orang yang saleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, berarti engkau telah melepaskan kejelekan dari pundakmu. Artinya, kata para ulama, ini orang jelek nanti bawa dampak jelek bagi orang-orang yang ada di sekitar.
Maka kalau segera diurus, cepat-cepat mengurusnya, asalkan di sini bukan maksudnya mencelakai jenazah. Segera di sini maksudnya tidak nunda-nunda. Maka yang dimaksudkan sini tadi, kalau itu pelaku maksiat, dia itu jauh saking rahmat Allah, maka tidak bermanfaat berteman dengannya. Kalau pelaku maksiat itu hidup, jangan dekat-dekat pelaku maksiat tadi. Jangan dekat-dekat orang yang malas sholat. Jangan dekat-dekat orang yang malas ke masjid. Jangan dekat-dekat orang yang senangnya nongkrong minum minuman keras. Kalau dia mati, segera itu diurus biar kejelekan dia tidak terpengaruh pada lingkungan sekitar. Tanda jangan berteman dengan orang-orang yang rusak. Maka perintahnya berarti bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Cara masjid berarti dapat orang-orang yang baik di masjid. Itu bukan di tempat nongkrong para supir, itu bukan tempat nongkrong para belante, itu bukan di tempat nongkrongnya orang-orang di kafe, adanya itu di majelis ilmu lan masjid. Nah, di sini tadi ada jenazah tadi, orang baik segerakan tadi pengurusan jenazahnya, orang yang jelek juga segerakan pengurusan jenazahnya. Apa yang diurus? Sekawan perkara. Yang pertama memandikan, nomor kali mengafani, nomor 3 menyolatkan, nomor 4 menguburkan jenazah. Kemudian yang disebutkan lagi di sini, segera menikahkan anak putri, anak gadis jika sudah bertemu dengan jodohnya yang soleh, tidak tunda-tunda. Apalagi zaman sekarang. Orang tua harus punya prinsip anak itu tidak bergaul bebas, lanang wedok, jalan berdua, numpak motor bareng. Anak putri nggak dibiarkan dandan menor keluar rumah. Anak SMP, SMA, lipstikan bedakan, kemudian pergi ke sekolah. Mboten. Anak putri itu putune apa anaknya itu dijaga baik-baik. Waktu wayahe nikah, segera nikah. Ora ditunda. Ditunda-tunda, anak nggak sabar, zina. Zina, orang tua pusing keliling, 7 keliling pusing mikir anak iki kok malah wis isi. Maka segera kalau ada jodoh yang baik, siap tanggung jawab. Kata Nabi SAW, idza khotaba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika ada yang engkau ridhoi agama, ada laki-laki soleh, engkau lihat agamanya bagus, hai agama nih, akhlaknya, budi pekertinya, masya Allah bagus, datang untuk melamar anak putrimu, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, kamu nolak ini, cari malah yang sugih, dua motor anyar, dua motor larang, cari motor anaknya itu dengan laki-laki yang motornya 1 juta. Nggak mikir soleh, nggak mikir akhlak baik, ya, perokok berat, pemabuk berat, yang penting sugih. Yang dipikir itu anak perempuannya dapat jodoh yang soleh. Itu sudah datang, kamu tolak, tunggu saja nanti akan datang fitnah yang besar, musibah yang besar jika menolak laki-laki yang baik yang ingin melamar anak putrimu. Ini langsung Kanjeng Nabi SAW ajarkan. Tidak ditunda-tunda. Apalagi anak putri jodohnya ditunda, malah angel nanti untuk cari jodoh. Sudah umurnya 26 tahun urung entuk jodoh, angel. Apalagi dia gelarnya tinggi-tinggi, ya, gelarnya S1, ya berarti selevelnya S1 angel. Wong gunung ya ora ana sing S1. Rata-rata SMP SMA. Dia cari yang luar-luar, belum tentu ada yang mau. Kenapa? Kalau ada jodoh yang gampang, nggak dipergampang untuk nikah, malah dipersulit. Akhirnya anaknya putus asa, zina dengan laki-laki lain. Orang tua juga ikut dosa di sini, karena nggak mau nikah-nikahkan anaknya. Dosa besar. Dan orang tua ridho berarti. Anaknya boncengan motor, ada laki-laki cakep bawa motor anyar tadi, motor larang datang.
Senang orang tuanya, "Nok, itu ada yang jemput." Dipersilahkan. Ada yang mau lamar baik-baik nggak dipersilahkan. Na'udzubillahi min zalik. Orang tua zaman sekarang nggak peduli lagi dengan kerusakan anak zaman ini. Maka bertakwalah pada Allah orang tua sekarang. Mudahkan anak untuk rabi, untuk nikah, ora dipersulit. Lalu yang disegerakan lagi, punya utang niki mampu, ora ditunda-tunda, wis jatuh tempo, wis ditagih, segera bayar. Kenapa demikian? Lihat kata Nabi SAW, "Innallaha ma'ad-da'in hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima yakrahullah." Allah itu akan bersama dengan orang yang punya utang. Yang penting dia punya tekad untuk lunasi utangnya, bayar terus. Allah tolong dia. Selama utang tadi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Juga kata Nabi SAW, "Ayyumma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un Allah yuwafiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan." Ini ancaman. Siapa saja yang punya utang, dia numpuk-numpuk utangnya, enggan lunasi. Berarti kalau sudah ditagih segera lunasi. Dia nggak mau bayar, padahal mampu untuk bayar. Maka nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang statusnya pencuri. Kata Imam Al-Munawi, dia akan dikumpulkan dengan para pencuri dan akan diberikan balasan sama seperti mereka. Karena sudah nggak mau nyaur saat pinjam uang tadi. Dia pinjam, wah iki ora tak balik ke sesuk. Wes niatan. Dicatat itu niatannya tadi. Maka kalau berutang silakan berutang, namun harus amanat. Wes janji arak lunasi, segera lunasi. Wes ditagih, orang yang nagih itu sebenarnya susah juga. Maka lunasi. Enggak nunda-nunda terus nyusahkan orang itu, zolimi orang. Kata Nabi SAW, "Matlul ghani zulmun." Nunda-nunda lunasi utang bagi tiang sugih yang mampu, itu adalah kezoliman. Maka segera kalau punya kemampuan segera lunasi. Dan utang itu kalau butuh saja, nggak hanya keinginan terus, levelnya gajinya nggak sampai 5 juta, pingin hidup seraya orang yang gajinya 20 juta. Kalau mikirnya seperti ini, nambah utang. Masalah hidup nggak selesai. Hidup sesuai level. Levelnya itu bagaimana? Hiduplah seperti itu. Nggak maksa. Tadi gajinya penghasilannya ya gursmene, ya nggak maksa sampai 20 juta. Lihat keadaan kita itu bagaimana? Sadar diri. Nggak paksakan diri, ini tonggoku wis duwe mobil, aku ki kapan? Wah, aku iki sama-sama supir, iki wis duwe bis, aku kok nggur duwe motor butut meneh. Gak mikir kayak gitu, mikir saya itu mikir ini penghasilan saya itu segini, mikir hidup sesuai itu. Orang mikir nambah utang terus, hidup nggak kayak gitu. Allah nggak paksa kita hidup itu lebih dari level kita, tuh nggak paksa, susah kamu sendiri. Lalu yang terakhir disuruh segera bertobat. Kenapa tobat segera? Ada hadis saking Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, ia bersuci yaitu berwudu dengan baik, kemudian berdiri untuk laksanakan sholat kalih rakaat, 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah, kemudian Allah itu akan mengampuninya. Lalu dibacakan ayat, walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 135, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan dosa lalu dia atau menganiaya diri sendiri, dia lantas sadar, ingat Allah, kerjakan sholat, sunnah taubat menurut para ulama ketika tafsirkan ayat ini. Lalu dia banyak mohon ampun pada Allah, istighfar, astagfirullah, ya Allah terimalah taubatku. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama
orang tersebut tidak meneruskan dosanya tadi sedang mereka mengetahuinya. Dan ini jadi dalil adanya sholat sunnah tobat saking surat Ali Imran ayat 135 tadi. Apa akibatnya kalau kita tidak mempersegerakan tobat tidak segera? Akibatnya akan lanjut dengan dosa berikutnya. Kata Imam Ibnu Taimiyah, in anna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa anna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan saking kebaikan lanjut lagi dengan kebaikan selanjutnya. Hukuman saking dosa lanjut lagi dosa berikutnya. Berarti kalau tidak tobat dari satu dosa, hukumannya dosanya terus lanjut. Padahal tidak ada yang punya jaminan kalau dia bisa selamat ketika itu, karena maut tidak dia ketahui. Kapanpun kita bisa mati, kapanpun nyawa kita bisa diambil, ya. Lebih-lebih kalau kita itu berbuat dosa. Urung tobat untuk datang ke masjid, tunggu saja waktunya. Urung tobat untuk rutin sholat, tunggu saja waktunya. Urung tobat jalankan kewajiban, tunggu saja waktunya. Man asya ala syai' mata alai. Siapa yang hidup rutin lakukan amalan tertentu, mati seperti itu juga. Rutin jalankan sholat, mati dalam keadaan seperti itu. Rutin berjamaah ke masjid, mati dalam keadaan seperti itu. Rutin ini tidak sholat, nggak pernah perhatikan masjid, tunggu matinya dalam keadaan seperti itu saja. Itu kaidah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa zarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi. Fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahum wa salahul muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanata su' wal mufsidin wa qarib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.